Halo teman-teman. Di sini saya lagi mengerjakan LG Plasma 42 PM. Ini sama dengan 42 PN sama dengan 42 PA. Menggunakan panel yang sama, hanya beda di mainboard. Ya. Dan ini adalah keluhannya, ya, kedip-kedip karena set mainnya yang short. Nah, ini bagaimana caranya kita mengetahuinya ini. Ini saya ukur shortnya. Ini Y main sama ini Z main. Nah, ini saya ukur ke ground. Nah, itu ada VA, test point VA, VS. Oke, ini VS-nya short. VS-nya short. Ketika saya lepas ke soket ke Y main, tetap masih short. Dan positif ini set mainnya yang short. Ini saya lepas lagi soketnya dan tetap short, jadi positif Z mainnya atau set sus yang short, di PSU tidak short. Oke. Set atau bisa juga dengan Y mainnya. Nah, ini untuk penyebab set susnya short, kita langsung ukur saja groundnya. Nah, ini soket di groundnya ini ya, ground panel bukan ground body. Nah, ini saya akan ukur kedua soket ini, harusnya dia nyambung ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya terpaksa harus menjepitnya seperti ini. Ya, saya pastikan soalnya tidak ada kameramen. Oke, saya ukur. Nah, ini putus ya teman-teman, ground panelnya putus, harusnya dia nyambung. Harusnya kedua ini, soket kedua ini nyambung. Jadi kalau teman-teman ketemu set main atau Y mainnya short, langsung saja diukur kedua soket ini, karena penyebab set dan Y mainnya short adalah salah satunya adalah ground panel. Jadi walaupun kita sudah ganti satu set Y main sama set mainnya, tapi kalau groundnya putus akan menyebabkan Y main dan set mainnya rusak kembali. Oke, di sini saya akan memberi cara untuk menyambungkan ground menggunakan ini silver konduktif dan tanpa digurinda ya. Jadi ini sudah terangkat seperti ini. Nah, ini sebagian saya sudah beri silver konduktif. Nah, saya akan beri silver konduktif sepanjang ground panel ini ya, dengan cara mengolesannya tipis-tipis menggunakan tusuk gigi. Nah, seperti ini saya akan oleskan seperti ini nanti, tipis saja. Nah, biasanya teman-teman lain ada yang menggurinda sedikit dari body panel, tapi saya tidak menggunakan gurinda. Saya cukup membuka baut yang ini, semua baut di pinggir-pinggirnya, lalu mengganjal sedikit menggunakan elko itu. Nah, ini juga saya ganjal sedikit sehingga agak
panelnya agak terbuka seperti ini, dan posisi TV-nya setengahnya di atas meja dan setengahnya di luar meja. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita gampang saja mengoleskan silver konduktifnya. Kalau tidak diganjal seperti tadi, kita akan susah mengoleskan silver konduktif, sehingga beberapa teman menggunakan gurinda untuk memotong sedikit bodi atau plat besi yang ini ya. Beberapa teman menggurinda. Nah, ini teman-teman sekedar info kalau ini ground panelnya dan ground bodinya berbeda. Jadi ketika mengoleskan silver konduktif, usahakan dan seharusnya tidak mengenai besi ground TV, sehingga tidak menimbulkan percikan api. Jadi kita harus hati-hati mengoleskan silver konduktif agar tidak kena ke besi ground TV. Nah, kalau ada yang sedikit seperti ini, kita harus lap. Selagi masih basah, kita harus bersihkan yang sedikit meluber, biar tidak kena ke bodi TV. Nah, seperti ini dilap sedikit yang kena ke bodi TV. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga pada fleksibelnya saya kerok dulu dan saya oleskan juga silver konduktif. Dikerok dulu ya sedikit teman-teman, agar kelihatan jalur besi, jalur dari groundnya yang di fleksibel. Nah, seperti ini dikerok, kemudian dioleskan silver konduktif. Oke, ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 1 hari. Ini sudah malam dan sepertinya sudah agak kering. Oke, nah ini hanya 1 kali oles pengolesan saja saya. Nah, kemudian selanjutnya supaya lebih kuat, saya akan menggunakan ini plat plat tembaga. Ini plat tipis seperti kertas. Itu didapatnya dari ini backlight. Bagian belakang backlight ada lapisan tembaganya. Nah, itu yang saya kupas dan hasilnya adalah ini. Nah, kemudian ini saya akan tempelkan di ground panel. Ya, seperti ini ya. Tapi sebelumnya saya beri kabel. Nah, seperti ini saya solder dulu kabel. Kemudian ditempelkan pada ground panel tadi yang sudah diberi silver konduktif. Lalu ditutup menggunakan bekas pendingin pada plasma. Ada yang seperti silikon yang warnanya coklat. Kemudian kabel satunya, ujung kabel satunya disolder ke soket. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita diamkan sampai betul-betul silver konduktifnya tadi mengering. Nah, kemudian
Ini saya sambil repair Z-mainnya. Di sini ada 4 IGBT yang rusak. Oke. Nah, seperti ini. Sebelum mencobanya kita harus mengukur dulu, jangan sampai korslet antara ground panel dan ground body. Nah, ini saya ukur, ini adalah tahanannya 204 mega ya, jadi tidak short. Oke, aman. Lanjut, kita langsung tes saja. Nah, seperti ini jadinya. Jadi ada 4 buah plat yang saya pasang, 2 tengah 2 pinggir. Oke, langsung kita coba. Oke, kita intip. Nah, menyala ya teman-teman. Oke, dan sekian teman-teman tutorial dari saya. Ini hasilnya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman teknisi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.